Di situasi kehidupan yang keras dan kompetitif seperti sekarang ini, sangat perlu kita menyadari bahwa tidak semua area kehidupan itu adalah area kompetisi. Tidak seluruh aspek dalam kehidupan kita itu perlu dipertandingkan. Ada hal-hal yang perlu kita jalani dengan santai, dengan biasa saja. Misalnya ketika kita di jalan raya, betapa banyak orang yang menganggap jalan yang itu sebenarnya hanya jalan, satu sarana yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, itu saja. Tapi orang menganggap jalanan itu sebagai area kompetisi. Dia menganggap itu adalah sirkuit, maka dia melaju sekencang-kencangnya, dia tidak mengizinkan orang lain menyalip kendaraannya, dia merasa bangga kalau sudah bisa mendahului orang lain, apalagi kalau orang itu mengendarai mobil atau motor yang lebih bagus daripada yang dia miliki. Dia merasa skillnya sudah teruji di situ. Padahal ini selain membahayakan bagi pengendara yang lain atau pengguna jalan yang lainnya, membahayakan juga bagi nyawanya sendiri, dan hasil yang didapatkan juga tidak ada. Tidak ada jalanan berbuah piala, tidak ada perlombaan balap jalanan itu yang akan mendapatkan panggung kehormatan. Berapa banyak orang yang kalau datang ke sebuah undangan, untuk menghadirnya itu dia perlu persiapan berjam-jam, terutama ini bagi para wanita. Tapi pria juga sekarang tidak kalah pesoleknya. Dia harus mengenakan pakaian terbaik, make up terbagus. Dia harus mengenakan merek yang eksklusif. Dia akan sangat sedih apabila dia pakai batik, kemudian batiknya sama dengan orang lain motifnya. Dia akan sangat terluka kalau ada orang yang tampil lebih bagus mengenakan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dia kenakan pada saat itu. Padahal undangan adalah undangan. Orang mengajak kita untuk hadir dan bergembira bersama, untuk mensyukuri sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Itu saja esensinya. Akhirnya acara perjamuan itu tidak bisa lagi dinikmati. Makanan jadi terasa tidak enak, senyum tidak lagi terkembang, sosialisasi dengan orang-orang yang hanya sekali-sekali mungkin bisa bertemu, silaturahim hanya bisa pada saat itu saja, tidak terjadi dengan bagus. Nah, itu sebab karena undangan dianggap adalah kompetisi busana misalnya. Bahkan yang lebih jelek ini kadang-kadang terbawa di dalam ibadah. Ibadah yang seharusnya adalah jalur pendekatan diri kepada Tuhan juga dianggap sebagai kompetisi. Tapi kompetisi dalam pengertian yang tidak sehat. Kalau ada orang menjadi imam, lalu orang itu tersendat dalam bacaannya. Kebetulan orang yang di belakang yang jadi makmum ini tahu ayat yang sedang dibaca itu. Lalu dia dengan sangat bangga sekali memperbaiki bacaan imam. Dia berbunga-bunga, dia berharap itu imam salah lagi tuh kalau bisa bacaannya. Supaya dia bisa menunjukkan kepada orang-orang, saya punya hafalan yang lebih baik daripada imam itu. Kalau dia menghadiri pengajian, maka dia sebisa mungkin mencari celah agar bisa mengkritik orang yang menyampaikan itu, sang kiai, buya, atau ustadz yang sedang mengisi pengajian pada saat itu, untuk menunjukkan bahwa mutu dia mungkin lebih baik daripada orang yang sedang ada di depan. Dia tidak menikmati saja kajian itu sebagai sebuah sajian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah siraman rohani, sebagai sebuah rezeki untuk bisa mendengarkan hal-hal baik di zaman begitu banyak hal-hal yang tidak baik masuk ke telinga ini. Dia tidak menganggap itu sebagai sebuah rihlah rohani, tapi adalah sekali lagi kompetisi, pertandingan, hebat-hebatan, ajang untuk menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita. Tapi yang mesti kita sadari juga bahwa tidak setiap pertandingan bisa kita menangkan. Kalau kita bertanding dalam ilmu, Allah katakan wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di antara orang berilmu pasti ada orang yang lebih cerdas lagi. Kalau kita merasa kaya, mungkin kita kaya di komplek kita, mungkin kita kaya di komunitas kita. Tapi kalau kita bertanding dengan orang-orang super miliuner, kita tentu bukan apa-apa. Dan super miliuner ini muncul saja terus. Orang-orang dengan harta yang membayangkannya saja kita sulit, selalu saja lahir. Ada saja orang-orang baru yang Allah berikan rezeki berlebih seperti itu. Kalau kita bertanding kekuatan fisik, mungkin saat ini kita kuat, tapi
Penuaan tidak bisa dilawan, akan selalu datang orang yang lebih muda, yang lebih segar, yang lebih kuat daripada kita. Begitu pula kalau kita bersaing dari sisi penampilan, yang lebih tampan, yang lebih cantik selalu saja akan ada daripada kita, apalagi kalau kita sudah mulai berumur. Jadi memang tidak semua dalam hidup ini harus kita perlombakan. Hasrat untuk memenangkan segala sesuatu di muka bumi ini hanya akan mendatangkan dua hal kepada kita. Satu, kekecewaan, yang kedua adalah hasad. Susah sekali kita melihat orang senang, dan senang betul kita kalau melihat orang sedang susah. Sebab itulah kita perlu menata diri dan kemudian secara sehat melihat mana hal-hal yang memang layak untuk dikompetisikan, di mana ranah yang memang kita harus bertanding sekuat-kuatnya di sana, dan di mana yang tidak. Dan di antara semua ranah pertandingan dan perlombaan itu, yang paling harus kita menangkan adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Allah mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mencapai kebaikan. Rasulullah pernah sabdakan, la hasada illa lisnatain, tidak boleh kamu hasad, tidak boleh kamu iri kepada siapapun kecuali dua golongan orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan Allah hafalan dan pemahaman Quran, lalu dia menyibukkan diri dengan Al-Quran siang dan malam. Atau orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, dan kesibukannya bukan menumpuk harta, melainkan dia sibuk membagi-bagikan harta itu. Siang dan malam dia habiskan untuk dapat memanfaatkan hartanya itu di jalan Allah, menolong manusia dan membahagiakan orang lain. Kepada orang-orang seperti itulah kita perlu, dalam tanda kutip, iri dan ingin berlomba dengan mereka. Jadi ingat, jangan terlibat lagi pada perlombaan-perlombaan yang tidak perlu.